Ini seperti mimpi bagiku. Aku benar-benar liburan bersama Ardo, newscaster ternama di Jogja. Tapi bukan itu sebenarnya yang membuatku senang. Bagiku, ini semacam bonus liburan setelah beberapa waktu belakangan ini aku berkutat dengan modul dan handout di kampus. Jujur, aku masih tidak percaya. Bagaimana bisa seorang Ardo yang maha sempurna itu pergi liburan berdua bersama seorang gigolo seperti aku? Ardo menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya kuat-kuat. Di hadapan kami saat ini terhampar pemandangan indah. Di sana, di kejauhan sana, landscape Gunung Merapi tampak begitu indah. Gunung Merapi yang setengahnya tertutup awan. Kamu lihat sendiri kan gunung itu? Ucap Ardo. Walaupun tinggi, tapi tetap saja ia tidak bisa menjangkau langit. Lanjutnya. Ardo tersenyum sambil menatap ke arahku. Yah, kata-katamu selalu kuingat doh semuanya, balasku. Ardo masih menatap ke arahku sambil mengangguk-angguk kecil kepalanya. Ayo kita turuni bukit ini. Di sana kamu bisa melihat air terjun Kedung Kayang, salah satu bagian dari kawasan wisata di sini, selain Gunung Merapi, ucap Ardo. Lalu kami pun menuruni bukit ini melalui jalan setapak dengan medan yang cukup terjal dan licin, karena jalannya masih jalan tanah. Hati-hati, jalannya licin, katanya. Tanpa kusadari, tiba-tiba saja ia telah menggenggam tanganku. Ia begitu erat menggenggamnya, seolah takut terjadi apa-apa denganku. Seperti anak yang baru bisa berjalan, begitulah ia memperlakukanku. Kembali dadaku berdesir aneh. Kali ini, aku sudah tidak peduli lagi. Aku pun membalas genggaman tangannya, sama eratnya, dan terus menyusuri pinggiran sungai yang licin dan berbatu ini. Akhirnya kami sampai juga di bagian bawah air terjun ini beberapa menit kemudian. Butir-butir air yang berbentuk kristal kecil pun mulai membasahi bajuku. Doh, istirahat dulu yuk, kakiku sakit banget, kataku sambil memegang betisku. Lalu kami pun duduk di atas sebuah batu besar. Sambil memijat kecil kakiku dan melihat sekeliling, aku merasa betapa kecilnya aku di tengah-tengah dinding tebing yang curam dan di antara bebatuan gunung yang ukurannya berpuluh kali lipat dari badanku. Apalagi aku bisa membayangkan bagaimana jika seseorang jatuh dari atas sana. Kamu boleh saja jadi rajanya dugem, tapi kalau di sini, ucap Ardo sambil sedikit tertawa. Aku dengan napas yang masih terengah-engah, terus berucap, maksudmu aku KO? Enggak doh, aku masih kuat kok, lanjutku. Lalu Ardo duduk membelakangiku. Tiba-tiba ia menyandarkan punggungnya di punggungku. Mungkin sebagian orang menganggap ini adalah hal yang biasa, tetapi tidak denganku. Entah apalagi yang kurasa saat itu. Punggungku dan punggungnya pun beradu menjadi satu. Tapi sudahlah, aku sudah tidak mau terkurung oleh perasaan aneh ini. Biarlah itu terjadi dan akan kunikmati semuanya. Doh, kamu kok tahu tempat ini sih?
Tanyaku. Dulu waktu aku kuliah, kami pernah ngadain makrab di sini selama 3 hari 2 malam, balas Ardo. Oh, aku hanya memulatkan bibir. Oh ya, ini sih belum ada apa-apanya. Kita masih ada perjalanan lagi ke Ketep yang di atas sana. Pemandangan di sana lebih indah. Kamu pasti belum pernah ke sana kan? Ardo berucap lagi. Belum, tapi apa masih sempat kita pulang? Ini kan sudah hampir sore. Apa nggak kemalaman? Balasku. Itu urusan nanti. Sekarang kita nikmati saja pemandangan yang ada di sini. Lanjut Ardo sambil berdiri. Udah, yuk kita foto-foto di sana. Pasti keren, katanya sambil mengulurkan tangannya padaku. Lalu kusambut uluran itu. Yuk, ucapku. Kamera digital itu pun mengabadikan foto kami satu persatu. Fotoku, foto Ardo, dan foto kami berdua. Semua momen kami abadikan, seolah-olah saat-saat seperti ini tidak akan terulang kembali. Hanya sekali, dan itu indah. Setelah puas mengabadikan beberapa gambar, kami pun kembali menaiki bukit ini untuk melanjutkan perjalanan ke Ketep Pass yang mempunyai pemandangan lebih indah. Selama perjalanan mendaki bukit, tak henti-hentinya kami bercerita seputar pengalaman liburan masing-masing. Tidak banyak yang bisa kuceritakan, selain rekor dugemku yang bisa 4 klub dalam 1 malam. Sedangkan Ardo cerita bahwa ia sering mengunjungi tempat-tempat seperti ini jika sedang menghadapi suatu masalah atau saking dipusingkan dengan urusan kerjaan. Ternyata, selain sebagai newscaster, ia juga dipercaya sebagai pemimpin produksi di sebagian acara-acara stasiun TV tempatnya bekerja. Tidak terasa kami sudah berada di parkiran mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Ketep Pass di atas sana. Are you ready? Tanya Ardo sambil menstarter mobilnya. Yup, I am ready, balasku. Kenakan seatbeltmu, karena perjalanan ini cukup panjang dan berliku, ucap Ardo sambil tertawa. Ternyata benar. Perjalanan ke atas ini cukup berliku dan penuh dengan tikungan tajam, serta jurang yang curam di sebelah kanan jalan. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Ardo membelokkan kemudinya, memasuki sebuah penginapan bergaya Eropa. Kita mau kemana, Do? Tanyaku bingung. Kita sudah sampai dan kita akan bermalam di sini. Jawabnya pasti. Yakin? Aku tidak membawa baju ganti loh, balasku. Tenang aja, ukuran badanmu dan badanku tidak jauh beda. Kamu pakai bajuku saja. Kebetulan aku bawa lebih, ucap Ardo. Aku benar-benar tidak dapat berkata apa-apa lagi. Di depanku terhampar pemandangan maha indah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di sana, di kejauhan sana, landscape Gunung Merapi begitu indah yang sebagiannya masih tertutup awan. Pemandangan ini jauh lebih indah jika kamu lihat dari balkon kamar kita, kata Ardo sambil menurunkan barang dari bagasi mobil. Hah? Kita? Aku dan dia? Batinku bertanya. Hah? Kita sekamar dong? Tanyaku akhirnya dengan ekspresi wajah bingung. Iya, kenapa? Ya, hitung-hitung ngirit biaya penginapan lah, balas Ardo. Oh, enggak apa-apa sih, balasku. Lalu kami pun menuju meja resepsionis. Ternyata Ardo sudah membooking kamar ini sebelumnya. Kami pun langsung diantar oleh seorang pelayan menuju kamar yang akan kami tempati. Lagi, aku hanya bisa terdiam melihat isi dalam kamar ini. Kamar yang kental dengan arsitektur bergaya Eropa,
Dan yang lebih membuatku takjub lagi adalah tempat tidurnya benar-benar menghadap keluar jendela, sehingga aku bisa menikmati pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang sangat indah itu sambil tiduran. Lalu kubuka pintu yang membatasi antara kamar dan balkon. Di bagian luar terdapat sebuah meja dan 2 buah kursi yang juga menghadap ke gunung. Pemandangan yang sempurna. Walaupun aku sudah sering melihat Merapi dari Jogja, tapi kali ini aku melihatnya dari dekat, dari kakinya. Pelayan itu pun meninggalkan kamar kami setelah Ardo memberi sedikit tips untuknya. Ardo mengambil napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Suasana seperti ini mengingatkanku pada kejadian tahun lalu, saat erupsi Merapi. Tadinya wilayah ini dikhawatirkan akan terkena dampak yang cukup parah, tapi untunglah itu tidak terjadi. Cuma hujan abu. Ardo bercerita. Aku masih dengan ekspresi takjubku. Dan aku pernah siaran di sana. Tunjuk Ardo ke salah satu titik yang kuyakin sangat dekat dari kaki Gunung Merapi. Kamu gak takut doh? Tanyaku. Tidak sama sekali. Because I love my job, katanya. Sambil menggantungkan kalimat terakhirnya. Walaupun itu yang terburuk sekalipun. Lanjutnya yakin sambil menatap tepat ke arah mataku. You love your job? Tanyaku. Of course. Berintegritaslah pada pekerjaan apapun yang kamu pilih jika kamu ingin mendapat kepuasan yang sesungguhnya. Jika kamu bekerja hanya karena uang, kamu tidak akan bisa bebas untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirimu karena uang yang akan mengendalikanmu. Maka ubahlah mindsetmu. Ardo berucap lagi. Aku hanya bisa diam sambil menatap dalam matanya. Itulah salah satu quote dari Ardo yang paling kuingat waktu itu. Kata-katanya begitu mengena di hati, tetapi tidak menggurui. Ya, itulah Ardo. Ia begitu profesional pada pekerjaannya. Ardo memang sosok pekerja keras. Ia mencintai pekerjaannya, dan aku yakin ia melakukannya tidak semata-mata karena uang. Ya sudah, aku mau mandi dulu, ntar keburu dingin. Lalu Ardo pun mengambil handuk dari dalam tas ransel yang dibawanya. Baru sekarang aku merasa kakiku mulai pegal-pegal. Mungkin karena turun naik bukit tadi. But it's okay. Rasa sakitku terbayar oleh keindahan panorama di hadapanku ini. Lalu kuhempaskan tubuhku ke atas tempat tidur dan kemudian kuluruskan kakiku agar kepenatanku sedikit berkurang. Entah apa yang aku pikirkan saat itu. Semuanya campur aduk. Bahkan aku tidak bisa mendeskripsikan perasaanku waktu itu. Dan yang lebih membuatku bingung lagi, aku tidak bisa membayangkan bahwa nanti malam aku dan Ardo akan tidur satu ranjang. Harusnya sih biasa saja, karena aku juga pernah menginap di kamarnya beberapa waktu lalu, saat ia menolongku dari musibah itu. Aku juga pernah tidur satu ranjang dengannya. Lalu, kenapa sekarang aku malah bingung? Mungkin sekarang keadaannya berbeda. Dulu aku belum merasakan adanya sensasi-sensasi aneh itu. Tapi sekarang, entahlah. Tiba-tiba, hei, ngelamunin siapa sih? Ardo mengagetkanku dari lamunanku. Ternyata ia sudah selesai mandi dan kelihatan lebih fresh dari sebelumnya. Aku hanya terdiam saat itu, saat kulihat tubuhnya yang bertelanjang dada dan hanya dibalut handuk di pinggangnya. Oh my god, kali ini aku benar-benar harus mempertanyakan kesehatan jiwaku sendiri sebelum akhirnya aku benar-benar dinyatakan gila. Jantungku tiba-tiba menegang melihat keadaan Ardo seperti itu.
Kilat di langit sambar menyambar. Udara dingin menusuk kulit. Aku sendirian di sini, di tengah belantara tak bertuan ini. Aku tidak tahu ingin meminta tolong pada siapa. Aku ingin berteriak, tetapi untuk apa? Aku terus berjalan ke satu titik, ke sana. Cepat dan semakin cepat aku berjalan, diiringi kilat dan halilintar yang menyambar menyilaukan mata. Di mana aku? Kenapa aku tiba-tiba berada di sini? Di mana Ardo? Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, hingga butiran-butiran hujan menambah buram mataku untuk melihat sekeliling. Ardo, kamu di mana? Aku berteriak. Tetapi yang kudengar kemudian hanyalah pantulan suaraku yang diredam oleh suara rintik hujan di kejauhan sana. Ardo, tolong aku. Lagi, aku berteriak. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada. Kali ini, aku benar-benar tidak dapat menyembunyikan rasa takutku lagi. Tak terasa air hujan dan air mataku pun meresap, menyatu, membasahi bajuku. Lalu kupacu langkahku menembus hutan ini di pekatnya malam. Terus aku berlari. Tak kuhiraukan lagi bajuku yang basah oleh hujan. Biarlah, aku akan terus berlari meski aku tak tahu kemana tujuanku. Tiba-tiba, kakiku tersandung akar pohon dan aku pun jatuh terjerembab, menubruk lembab. Dan di saat itulah aku merasakannya. Tiba-tiba seseorang memelukku dari belakang. Meskipun aku tidak yakin siapa, tapi aku bisa merasakannya. Ia memelukku dengan erat, seolah aku adalah batu permata yang rapuh yang mudah pecah. Kupejamkan mataku, dan aku kembali merasakannya. Belayan, ciuman, kecupan, ucapan selamat tidur, juga dongeng di malam hari. Kasih sayang, semuanya seperti saling tumpang tindih di dalam ingatanku. Sekarang semuanya jelas tergambar di sini. Meskipun dengan mata yang terpejam, di tengah hujan, dan dalam pekatnya malam, aku merejam. Jangan tinggalkan aku. Itulah kata-kata yang keluar dari mulutku, masih dengan air mata yang mengalir di pipiku. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, Rey, karena aku sayang kamu. Ia memelukku dari belakang, mencium pundakku, menggenggam jemariku, merengkuhku. Kali ini perasaan takutku mendadak hilang. Yang ada hanyalah perasaan senang yang tak terkira. Lalu ia menghapus air mata yang mengalir di pipiku dan kembali memelukku erat. Aku juga sayang kamu. Lalu ia mencium keningku. Tuhan, semoga ini bukan mimpi.